Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur pada saat ini kita bisa ibadah kembali di awal tahun baru. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menyertai kehidupan kita sepanjang tahun ini. Haleluya. Saat ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita buka hati kita. Kita bersyukur kasih Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di sepanjang tahun ini
kami, hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bisa bersorak bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Indonesia, selamat tahun baru, selamat tahun baru, selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru 2021. Biarlah di tahun 2021 ini Tuhan Yesus senantiasa memberikan kita kebahagiaan dan kehidupan yang baik, momen dan kebahagiaan penuh kehangatan, cinta dan berkat melingkupi kehidupan kita semua. Haleluya, amin. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Selalu ada bagi
kami boleh ada saat ini oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami melewati tahun 2020 dengan penuh harap dan bergantung penuh kepada Engkau, dan kami lewati dan kami masuk di tahun 2021 ini karena kasih dan anugerah Allah. Mari Tuhan, biarlah kami mulai kebaktian pertama kami walaupun melalui online, tapi kami percaya kuasa Allah begitu besar menjangkau dimanapun jemaat-Mu berada saat ini. Kami percaya Allah yang berbicara dan kami mendapat berkat yang biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara bagi kami. Biar kami mulai semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Seluruh jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur oleh karena kasih anugerah Tuhan. Kita melewati tahun 2020 dengan berbagai hal, baik suka maupun duka. Tapi satu hal kita percaya, sebagaimana kita ada saat ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Oleh karena mari saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk masuk di tahun 2021 ini dengan semangat yang sudah kita canangkan bersama, yaitu perubahan menuju kemuliaan dan kemenangan. Change into glory and victory. Untuk itu, sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, bahwa kita akan belajar daripada tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab untuk kita mencari tahu apa yang Tuhan ajarkan, teladani kepada kita semua, untuk kita boleh sesuai dengan rencana Allah, sehingga kita boleh kemenangan dan kemuliaan di tahun 2021 ini. Saudara kasih dalam Tuhan, saya akan mulai di minggu ini, di awal melalui ibadah online ini dengan membawa kisah Nabi Nuh. Kita pelajari dan kita teladani sebagaimana saya sampaikan minggu lalu. Untuk kita masuk dalam perubahan, kita perlu belajar. Oleh karena itu, mari sambil kita belajar, kita memahami dan kita masuk agar kita lebih dekat lagi menuju kemuliaan dan kemenangan tersebut. Saudara kasih dalam Tuhan, Nabi Nuh dipilih Allah dari banyak manusia saat itu menjadi orang yang menjadi saksi perubahan besar. Dia dipakai karena dia mau menerima rencana Allah yang besar. Ini salah satu kuncinya, mau menerima setiap rencana perubahan yang terjadi oleh karena Allah punya rencana yang besar. Bersyukurlah saudara bila kita dipakai Allah dalam setiap rencana yang besar yang Allah inginkan, baik untuk kehidupan kita secara pribadi maupun juga untuk lingkungan kita, untuk bangsa kita, untuk gereja kita, untuk perusahaan di mana kita bekerja. Ini semua kalau kita jalani, maka kita akan boleh kemenangan di dalam perubahan. Kita tidak bisa lepas dari perubahan. Sebagaimana kita lepas dari tahun 2020 masuk ke 2021, banyak hal perubahan-perubahan yang pasti akan terjadi. Iya, setiap perubahan menimbulkan rasa takut. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Kita mungkin khawatir dengan diri kita, apa yang kita perbuat bila perubahan itu menyerang kepada kita dan kita tidak mampu melakukan sesuatu yang baik. Banyak hal yang kita tidak bisa prediksi bila perubahan tersebut datang dengan tiba-tiba. Saudara kasih dalam Tuhan, oleh karena itu mari sebagaimana Tuhan sudah menetapkan Nuh yang membawa perubahan besar, membawa perubahan yang Tuhan inginkan bagi dunia ini. Nuh saat itu dipilih Tuhan. Kenapa? Karena Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Nuh adalah orang yang tidak bercela. Di dalam Kejadian 6 ayat 9, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ada dua hal di sini kita lihat.
Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di samping dia benar, tidak bercela, satu hal yang kita pelajari minggu lalu, di mana kita selain belajar berkomunitas, kita juga dekat dengan Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah. Kita memberikan waktu khusus kepada Allah. Demikian yang dilakukan Nuh. Dia bergaul erat dengan Allah. Inilah kunci dua hal yang kita pelajari dengan Nuh. Nuh ini hidup bergaul dengan Allah. Bergaul artinya banyak berbicara kepada Allah. Sebagaimana Yesus, dia berbicara kepada Bapaknya. Dia siapkan waktu khusus berbicara kepada Allah. Dia biarkan Allah berbicara. Dia dengarkan Allah berbicara, sehingga terjadi interaksi antara Allah dengan Yesus. Demikian juga dengan Nuh. Seperti kita kutip tadi, kita baca tadi, dia bergaul erat dengan Allah. Oleh karena itu, inilah dua hal di mana Allah menjadikan Nuh sebagai alatnya untuk melakukan perubahan besar di dunia ini. Kalau kita baca di dalam Kejadian 6 sebelumnya dikatakan di sana, ketika dilihat Tuhan di ayat 5 bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita lihat di sini, Nuh adalah generasi ke-10 dari Adam dan Hawa. Nuh ini hidupnya hampir 1 abad, hampir 1000 tahun panjang. Dan Nuh pada saat berusia 600 tahun, air bah datang. Selama hampir 9,5 bulan Nuh ada di dalam bahtera menunggu air itu turun kering. Nuh beserta binatang-binatang yang ada di muka bumi dibawa masuk sepasang untuk bisa diselamatkan setelah banjir besar melanda dunia saat itu, di mana Allah mengganti sesuatu. Ada perubahan besar yang terjadi. Nuh beserta dengan keluarga masuk beserta dengan binatang-binatang untuk diselamatkan oleh Allah. Nuh membuat bahtera yang besar, bahtera yang panjangnya 150 meter, lebar 25 meter. Hampir 2 kali ruko yang kita tempati ini, 15 ruko ke sana, saudara. Luar biasa panjangnya dan tingginya mencapai 15 meter. Jadi semua binatang-binatang masuk di sana selama 9,5 bulan. Mereka berada bersama-sama dengan Nuh. Nah, kita lihat di sini bagaimana semua ini terjadi karena Nuh adalah orang yang mau menerima perubahan besar dan ia dipakai oleh Allah. Kenapa? Karena Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela, dan Nuh hidupnya bergaul dengan Allah. Melihat ini, saudara, mari kita masuk dalam perubahan di tahun 2021 ini, ya, menjadi orang yang benar, tidak bercela, yang hidupnya bergaul dengan Allah. Sehingga ada rencana besar, kita tidak menampik rencana besar yang ada dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita melihat sesuatu di depan itu sangat mengerikan, tetapi dengan kita percaya bahwa setiap perubahan rencana besar Allah ada dalam hidup kita, ada sesuatu yang besar untuk kita. Oleh karena itu, mari kita masuki dengan iman, karena dikatakan di dalam Ibrani 11, karena iman, Ibrani 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia. Saudara kasih dalam Tuhan, Nuh mendasari semuanya dengan iman. Oleh karena itu sama, kita juga mendasari dengan iman. Sebagaimana Kristus sama
mengubah dunia, dan Kristus juga mengubah dunia. Demikian kita mengubah kehidupan kita, mengubah apa yang tidak baik menjadi baik atas dasar rencana Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, apakah mendasari semua itu perubahan dengan iman mendatangkan suatu keuntungan, satu kemenangan, satu kemuliaan? Dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara kasih dalam Tuhan, kita mendasari iman kita kepada Bapa. Kita mendasari iman kita kepada Allah. Dikatakan di sini, karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah. Garis bawah di sini, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan ini untuk kita semua. Pada saat kita melakukan perubahan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita masuk di tahun 2021, kita percaya dengan iman bahwa kita akan mendapatkan upah dari Bapa di surga. Amin, saudara. Inilah yang Tuhan inginkan kepada kita. Sebagaimana Kristus juga mengalami perubahan, ya, seperti Nuh yang mengubah dunia. Oleh karena Allah menginginkan perubahan dan Nuh melakukan, demikian Yesus Kristus. Karena Bapa menginginkan Dia turun ke dunia untuk melakukan perubahan besar di dalam dunia ini, dan Ia menuruti apa yang Bapa perintahkan, maka sesuatu terjadi. Ada kemuliaan, ada glory. Demikian kita belajar dari tokoh Nuh, kita belajar dari Kristus, bahwa setiap perubahan untuk mencapai kemuliaan dan kemenangan, maka kita didasari satu, kita harus menjadi benar, tidak bercela, kita harus bergaul dengan Allah. Ini yang Tuhan inginkan. Biarlah pelajaran yang kita terima dari Nuh, sosok besar yang mengubah dunia lama masuk ke dunia yang baru melalui air bah, menjadi bagian dari apa yang kita harus jalankan sepanjang tahun 2021 ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas apa yang sudah kami dengar dan kami boleh pelajari tentang apa yang Tuhan berikan kepada Nuh, dan Tuh melakukan apa yang Tuhan inginkan, itu dalam rencana perubahan besar. Demikian apa yang kami alami, biarlah kami belajar daripada Nuh dan kami akan mendapat kemuliaan dan kemenangan. Oleh karena itu kami sambut di tahun 2021 ini dengan langkah iman kami. Kami percaya segala sesuatu yang kami serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan menyiapkan yang terbaik bagi kami, dan kami akan memperoleh kemenangan dan kemuliaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, sangat diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah dikabulkan oleh hamba-Nya pada saat ini. Biarlah firman itu menjadi berkat bagi kita dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Saat ini kita akan mendengarkan info sepekan GBI Growth Gerenda. Info sepekan GBI Growth Gerenda, sama-sama kita katakan moto kita, bertumbuh tiada henti, berbuah terus. Haleluya, amin. Yang pertama, di hari Sabtu 9 Januari 2021 jam 6 sampai dengan jam 7.30 kita ada doa fajar di tempat ini. Ya, kepada setiap petugas yang melayani diharapkan atau diwajibkan untuk ikut doa fajar. Terima kasih. Berikutnya, hari Sabtu di hari yang sama juga ada ibadah Growth Youth Ministry 9 Januari 2021 jam 19 sampai dengan jam 20. Berikutnya, untuk hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 ada ibadah offline, ibadah raya 1 ya, mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10. Di hari yang sama ya ada ibadah teens
10 Januari 2020 mulai dari jam 11 sampai dengan jam 12. Nah, untuk teens ini di hari Minggu ini kita ada perjamuan kudus untuk teens bergabung dengan ibadah umum di perjamuan kudus. Kemudian ibadah raya 2 ya di hari yang sama juga mulai dari jam 11 sampai dengan jam 12 berikutnya dan disertai dengan perjamuan kudus. Di hari yang sama ada ibadah anak Betel Indonesia ya dimulai dari jam 15 sampai dengan selesai. Biasanya kita masih online ya, nanti untuk berikutnya akan dibawakan oleh di grup kelas masing-masing. Untuk berikutnya, nah untuk persembahan perpuluhan untuk BCA di nomor 070 422 999. Untuk pelunasan gereja, Bank BCA 070 455 94 kali. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kita akan pujian Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. GBI Gro Grand Duta bersatu hati Tuhan untuk menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu Tuhan permasalahan bangsa ini Bapa, baik dalam politik Tuhan maupun penyakit yang mewabah Tuhan. Inilah kami jemaat-Mu Tuhan menyerahkan bangsa ini. Kami mohon dengan belas kasihan Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami ini Tuhan. Engkau tegakkan Tuhan segala keadilan Bapa dalam bangsa ini Tuhan. Engkau juga Tuhan kiranya Bapa memulihkan bangsa ini Tuhan dari pandemi COVID-19 Tuhan. Bapa ampuni bangsa kami ini Tuhan dalam segala pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa kami ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi Tuhan, dan juga wakilnya Bapak, dan juga para menteri Tuhan yang akan membantu Bapak Presiden Bapak.
Biarlah Tuhan di tahun 2021 itu Tuhan diluncurkan Tuhan program Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pemerintahan yang terbawa Tuhan boleh tunduk dan taat kepada Bapak Presiden kami Tuhan, sehingga Tuhan semua dapat berjalan dengan baik Bapak. Tuhan, kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, baik Tuhan Departemen Pendidikan, Kesehatan, Departemen Agama Tuhan, dan lain-lain Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan semua yang ikut campur tangan, Tuhan turun bekerja di dalamnya. Kami rindu Tuhan, bangsa kami ini dipulihkan Tuhan lewat mereka yang sudah Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gerejamu yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa yang menjaga, Engkau yang memberkati Tuhan sampai ke pelosok-pelosok Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan gerejamu semakin bertumbuh Tuhan dan berkembang. Setiap jemaat yang duduk di gerejamu Tuhan boleh menjadi pendoa untuk bangsa ini Tuhan, sehingga Tuhan bangsa kami ini Tuhan boleh segera dipulihkan. Kau memberkati setiap hamba-hambamu Tuhan yang buka sidang jemaat Tuhan, bahkan Tuhan setiap penginjilan-penginjilan yang ada Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berikan kemampuan Tuhan, bangsa ini Tuhan boleh secara keseluruhan Tuhan bertekuk lutut mengenal Engkau. Tuhan terima kasih Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami Tuhan, dimanapun jemaat kami berada, Engkau Tuhan senantiasa melawat mereka Tuhan. Apapun keadaan yang mereka hadapi Tuhan saat ini, Tuhan ada bersama dengan mereka Bapa. Tuhan, bagi mereka yang sakit Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Bagi mereka Tuhan yang mempunyai persoalan dan pergumulan, Engkau membuka jalan keluar di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang tawar hati Tuhan, Engkau pulihkan mereka Tuhan di dalam nama Yesus Bapa. Sehingga Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan boleh penuh dengan sukacita Tuhan, dan senantiasa mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi jemaat kami Tuhan yang memiliki cita-cita apapun Bapa, kami percaya Tuhan, ketika kami bawa dalam doa, maka Engkau akan membuka jalan. Kami percaya Tuhan, di tahun 2021 ini berkat-Mu semakin melimpah dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian pun Tuhan, hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan di tempat ini Bapa, sebagai gembala sidang kami Tuhan. Bapa yang baik, biar Engkau Tuhan yang senantiasa terus mengasihi, memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan, berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan. Segala sesuatu apa Tuhan yang dia inginkan Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa Tuhan ikut campur Bapa. Tuhan yang memberkati Bapa. Kau memberkati kesehatan hamba-Mu Tuhan. Kau memberikan umur yang panjang. Kau memberkati pekerjaannya Tuhan. Engkau berikan keteguhan hati Tuhan kami. Biarlah Tuhan hamba-Mu di tempat ini, segala sesuatu kekhawatiran Tuhan boleh terlepas dari pikirannya Bapa, sehingga hamba-Mu Tuhan boleh melayani di tempat ini Tuhan, hanya dengan menyerahkan kekuatan yang daripada Tuhan. Engkau teguhkan hati hamba-Mu Bapa. Demikian pun Tuhan Ibu yang sebagai penopang bagi hamba-Mu, terus Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan akal budi Tuhan, untuk boleh menopang Bapak Gembala di tempat ini Tuhan, dan juga sebagai istri dalam keluarga Gembala kami Tuhan. Kau memberkati Tuhan, kiranya anak-anak daripada Gembala kami dan menantunya boleh menjadi anak yang menyukakan hati Tuhan, yang dapat membantu pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan setiap pelayan-pelayan yang setia Tuhan. Biarlah Tuhan di tahun 2021 ini kami semakin solid dan setia Tuhan. Kami boleh melihat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh memberikan waktu kami Tuhan, tenaga kami dan pikiran kami Bapa. Secara khusus Tuhan yang melayani pada hari ini, singer, WL maupun Tuhan pemain musik, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan.
Biarlah Tuhan Engkau memulihkan setiap tenaga yang lesu Tuhan, sehingga Tuhan mereka penuh dengan sukacita Bapa. Kami percaya Kau membuka tingkap-tingkap lain, Kau curahkan berkat-Mu bagi yang melayani sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang setia. Inilah Tuhan doa kami, biarlah Tuhan kiranya yang menyempurnakan Tuhan. Kami tahu karena Engkau tahu Tuhan apa yang kami inginkan dan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terbelenggu dibebaskan. Inilah saatnya kami membuka hati kami, angkat tangan dan kita menerima segala berkat yang Tuhan curahkan bagi kita semua, yaitu berkat-berkat Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani dicurahkan, dilimpahkan, sehingga banyak berkat mengalir dalam diri kita dan kita dapat memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga kasih yang sempurna, kasih yang Tuhan berikan kepada kita dari Yesus Kristus untuk kita semua, dan kita memiliki hidup yang kekal sampai selama-lamanya, dan penyertaan Roh Kudus yang manis menyertakan kita dalam kehidupan kita, dan kita memberi buah-buah yang terbaik untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu mari semua yang sudah menerima berkat sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih.